Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafeliatua Susila, NIM A42123094. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Sejarah Pengantar Pendidikan. Pendidikan pada zaman purba. Sistem pendidikan di Indonesia pada masa prasejarah sangatlah sederhana yang hanya dilakukan melalui ruang lingkup keluarga. Zaman prasejarah, mereka lebih dekat kepada alam sekitar dan hukum dari alam, berteman dengan alam dan sangat tergantung pada alam. Pendidikan bagaimana cara mencari dan meramu makanan tergantung cara membuat rumah dari bahan-bahan seadanya yang tersedia di alam. Belajar cara bercocok tanam, mengenal benda dan fungsional, mencetak benda untuk bisa digunakan dalam keperluan. Zaman Kerajaan Hindu-Buddha. Pendidikan pada masa Kerajaan Hindu-Buddha mulai berkembang seperti Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Kutai. Zaman ini pendidikan difokuskan pada pembelajaran tentang keagamaan, banyak belajar cara membaca bahasa Sanskerta dan menulis huruf Pallawa serta pembelajaran seni bela diri. Zaman Kerajaan Islam. Sistem pendidikan pada masa Kerajaan Islam pada mulanya penyebarannya atau perantaranya melalui kegiatan berdagang. Banyak pedagang yang memiliki misi untuk melakukan atau menyebarkan pemahaman tentang agama Islam kepada masyarakat. Pada saat itu, banyak yang setelah berdagang mereka berganti profesi menjadi ustadz dan melakukan dakwah untuk menyebarkan pemahaman tentang agama Islam. Pada masa kolonial Belanda. Sistem pendidikan yang ada di Indonesia pada masa penjajahan kolonial Belanda, setelah pertama kali Belanda menerapkan politik etisnya di Indonesia, dapat digambarkan di antaranya: 1. Adanya pendidikan dasar yang terjadi pada jenis sekolah dengan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam proses pendidikan, yaitu sekolah ELS, HJS, dan HIS. Ada juga pendidikan dasar dengan menggunakan pengantar bahasa daerah untuk proses pembelajaran, yaitu Belanda, IS, VS, dan VGS, serta pendidikan dasar peralihan. 2. Pendidikan tingkat lanjutan terdiri dari pendidikan lanjutan umum, yaitu MULO, HBS, dan AMS, dan pendidikan lanjutan kejuruan. Pendidikan kaum pergerakan kebangsaan nasional. Politik etis yang diterapkan oleh Belanda dalam bidang pendidikan ternyata dapat memberikan pengaruh yang positif bagi kemunculan kaum-kaum pendidikan dan pergerakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidik yang bergerak melalui organisasi pendidikannya, yaitu organisasi Taman Siswa. Pendidikan zaman penduduk militerisme Jepang. Pendidikan zaman penduduk militerisme Jepang merupakan bentuk kepentingan identitas kekuasaan terhadap bangsa Indonesia. Jepang dengan gerakan 3A-nya ternyata dapat mengambil hati rakyat Indonesia. Gerakan 3A dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dengan bertujuan menyebarluaskan propaganda militer Jepang dengan usaha dapat mengambil rasa simpati rakyat Indonesia. Gerakan 3A memiliki arti Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Moto tersebut yang akhirnya sangat berpengaruh besar dalam perubahan dari berbagai ruang lingkup kehidupan rakyat. Pendidikan periode 1945 sampai 1969. Pada masa kemerdekaan Indonesia, khususnya pada awal kurun waktu tahun 1945 sampai dengan tahun 1969, pendidikan nasional bangsa Indonesia sudah melakukan 5 proses revisi dan perubahan, seperti yang telah tertulis dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan PP dan K. M.R. Suwandi tertanggal 1 Maret 1946 bahwa tujuan pendidikan bangsa Indonesia berpusat pada penanaman jiwa kepahlawanan,
Kurikulum pada suatu pendidikan pada masa ini bertujuan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kesadaran para pelajar Indonesia untuk menjadi bagian yang dari berbangsa dan bernegara dapat era PIP dan reformasi. Pada kurikulum pendidikan nasional Indonesia, reformasi pada bidang pendidikan meliputi hampir seluruh aspek di dalam yang ada pada sistem pendidikan nasional. Contohnya pada Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 menyatakan jika 80% dari jenis urusan terkait pendidikan yang dipegang oleh pemerintah pusat dan provinsi. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.